Baiklah Ibu sekalian, mari bersama kita pada acara pada hari ini. Monggo untuk yang masih di luar masjid bisa segera masuk ke masjid dan duduk di depan, karena di depan masih ada beberapa tempat yang masih kosong. Perhatian Bapak Ibu sekalian, karena acara akan kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh materi pada ini yang saya hormati. Berarti suami istri kalau jadi RW, enak suami istri, soalnya saling mendukung. Luar biasa. Ini erat hubungannya sama kesehatan ya. Apa respon kita pada saat kesehatan kita? Ya. Nah, mulailah kita ada godaan untuk berpikir ke yang bukan-bukan. Mekanisme terjadinya kanker, pencegahan kanker, pengobatan kanker, hubungan kesehatan, ketenangan jiwa, manajemen stres. Saran-sarannya kita ikuti pengobatannya. Kemudian nanti apa hubungannya penyakit kanker sama stres? Jadi seperti kita ketahui, stres adalah sumber segala penyakit. Ya. Kalau sudah stres, apalagi stresnya berat, rasanya segala macam penyakit datang ya. Mulai dari pusing, yang dulunya nggak pusing tiba-tiba pusing. Nah ini kalau berjalan makin lama bisa muncul hipertensi, bisa muncul diabetes dan sebagainya. Kemudian selanjutnya nanti bagaimana manajemen stresnya. Jadi pada hari ini ibu-ibu saya membawa tim saya, ini Pak Dewi. Jadinya kanker. Kanker terjadi sebelum karena adanya perubahan genetik pada sel-sel tubuh yang biasanya fase inisiasi ini bagaimana terjadi karena merupakan tahap awal. Jadi bagaimana sel-sel yang normal itu kalau setiap hari terkena inisiasi namanya itu akan berubah menjadi tidak normal. Bedanya apa? Kalau normal itu misalnya sel kita besar, benjolan yang tadinya slow di payudara mendesaknya ke dia paru-paru. berubah menjadi ganas, sehingga menjadi yang disebut kanker itu adalah tumor ganas ya. Kalau hanya benjolan disebut tumor, tapi kalau sudah pembelahannya luar biasa terjadi keganasan maka disebut kanker. Makanya biasanya kalau sudah dicurigai ada benjolan itu dilakukan biopsi. Biopsi itu diambil sedikit, diperiksa, dilihat ini masih dalam tahap apa, masih dalam tahap tumor atau sudah berubah menjadi ganas. Kalau ganas itu sangat menentukan terapinya nanti ya. Kalau tumor biasa jinak itu misalnya bentuknya segini, nanti yang dioperasi ya segitu gitu. Tapi kalau sudah dicurigai ganas, bentuknya segini, yang dioperasi besar, karena dikhawatirkan sel-sel ganas tadi sudah berada di sekitar benjolan. Lebih parah lagi kalau sudah masuk namanya
dilakukan ada terjadi pre-neoplastic cell, selanjutnya menjadi neoplastic cell, kemudian itu neoplastic tumor ganas yang disebut sel-sel kanker ini. Sel kanker itu penyebarannya ada dua, yang satu bisa melalui darah, yang kedua melalui jaringan limfatik. Jadi kalau yang melalui darah, ya kita bayangkan sel kanker tadi oleh darah dibawa ke mana-mana, nanti nempel di selang, jadi penyebaran. Biasanya penyebaran ke daerah-daerah terdekatnya, yang paling dekat juga paling sedikit. Tapi tidak kemungkinan juga, terutama yang ganas itu bisa menyebar baik lewat darah maupun kelenjar limfatik. Di dua-duanya itu yang sangat ganas. Oke, next. Sekarang pencegahannya seperti apa ya? Pencegahannya seperti apa? Pertama kita gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat itu jauhkan dari rokok. Rokok ini masih banyak sekali ya. Pencegahan. Atau kalau di lingkungan di Indonesia sudah nggak ada ya? Masih adakah yang di rumahnya masih ada yang merokok? Ada Suami ya, suami mungkin sekali-sekali diingatkan gitu Bu ya. Rokok ini tidak hanya membahayakan si perokoknya, tapi juga membahayakan lingkungannya. Ibu-ibu juga hati-hati ya, kalau pasien yang merokok jangan sampai kena perokok pasien. Rokok mana? Bisa menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian aktivitas fisik, saya kira ibu-ibu Aisyah ini aktif banget ya, aktif sekali, kegiatannya banyak ya, dan kegiatannya positif. Ini sangat bagus untuk pencegahan kanker. Kemudian lindungi kulit dari matahari ya ibu, meskipun kita sudah berumur ya, jangan lupa pakai skincare. pakai sunblock ya. Kalau ibu yang sering naik motor, tangannya juga jangan lupa ditutupin ya. Kaos tangan. Kaos tangan ya. Terus, nah wajahnya bagaimana? Wajahnya kan lebih bagus kalau ditutup. Masker. Boleh pakai masker atau pakai cadar ya Pak. Ditutup pakai masker terus nggak nyari nggak ada debu ya, kurangi debu yang masuk, juga sinar matahari, jadi lebih terlindungi ya. Kemudian vaksinasi, ada vaksinasi yang bisa mencegah kanker. Apa itu? Contohnya kanker Hepatitis. rahim ya. Oh, kanker. Vaksinnya namanya vaksin untuk mencegah kanker rahim itu sudah ada. Mungkin suatu saat kita bisa mengadakannya ya, bekerja sama dengan RSI ICF ya, Indonesia sudah. Terus ada lagi yang mencegah kanker liver, itu yang dicegah hepatitisnya. Jadi vaksinasi hepatitis. Vaksinasi hepatitis itu mencegah terjadi hepatitis, terutama jenis hepatitis B. Kenapa? Karena hepatitis B inilah yang sering menyebabkan terjadinya kanker liver. Biasanya ini banyak yang mau masuk kerja diminta ya vaksin. Jadi kita nggak perlu paksa sih. Kalau ada kesempatan, ada biayanya, silakan ibu lakukan vaksinasi. Kalau perlu kita vaksinasi ya, terutama yang kanker rahim ya, itu bagus banget. Kemudian, nah pemeriksaan fisik. Saya kira kamu sudah sering ya kalau pemeriksaan baik darah secara rutin ya, periksa sendiri.
seperti tadi ya, kita kalau terkena sakit jangan takut. Kita bersahabat dengan sakitnya, kita obati sesuai dengan prosedurnya, ya. Jangan cari-cari orang pintar, ya. Karena pintarnya ada di rumah sakit. Kalau pengobatan tradisional bagaimana, monggo, selama itu ada referensi keilmuan. Bukankah kita nggak boleh mengikuti kalau nggak ada ilmunya, ya kan? Oke, next. Nah, ini pengobatannya yang saya sampaikan tadi. Kalau sudah ketemu yang namanya tumor, benjolan di ganas, banyak sekali pengalaman-pengalaman saya dapatkan, ya. Seorang ibu muda cantik banget itu ternyata ada keluhan benjolan di payudaranya, dan saya lihat benjolan itu berkembang-kembang gitu ya, seperti buah anggur, ya, berkembang-kembang banyak. Waktu itu saya sarankan untuk dioperasi. Nggak mau, nggak berani, takut. Nggak mau, nggak berani, takut, ya. Itu kemudian saya sudah lupa. Selang beberapa tahun kemudian, kira-kira hampir 10 tahun, datang lagi ke saya. Ternyata yang tadi itu tidak hilang, makin besar, keras, dan sudah mulai menyembul ke atas. Nah, akhirnya operasinya jadi makin lebar, tidak hanya di payudaranya, tetapi seluruh otot dadanya diangkat. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Setelah diangkat, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi. Jadi kemoterapi juga bukan hal yang sangat menakutkan. Sekarang kemoterapi itu sangat bersahabat. Artinya ada yang diinfus, ada yang pakai tablet, ada yang disuntikkan aja, tergantung berat ringannya. Jadi kalau saya boleh sarankan, jangan menunda, ya. Jangan menunda. Lakukan pengobatan sesuai dengan prosedurnya. Nah, ini kemoterapi, ya. Jadi kemoterapi tadi fungsinya untuk menghentikan sel-sel kankernya. Juga kalau masih terlokalisir di tempat di mana kanker itu tumbuh, itu kanker tubuh kita. Kalau radiasi apa? Sinar, ya. Sinar itu biasanya kanker serviks atau leher rahim itu diradiasi. Kenapa diradiasi? Karena berdasarkan penelitian sensitif banget terhadap radiasi. Jadi angka kesembuhannya dengan radiasi itu tinggi. Tapi memang ya tidak punya radiasi yang namanya sinar itu tidak memilih-milih, tidak bisa memilih kanker sel yang tidak normal aja. Jadi sebelah-sebelahnya itu kanker. Nah, itu yang kita harus maklumi. Sama kayak kemoterapi tadi, banyak sekali keluhan-keluhan yang menyertai pada saat kita kemoterapi. Nah, itu yang sangat membutuhkan dukungan dari keluarga maupun orang sekitar, ya. Ada lagi yang namanya terapi target. Terapi target ini nggak banyak dilakukan. Imunoterapi juga ada. Imunoterapi ini penting banget. Kenapa? Karena sel kanker itu yang melawan adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri adalah imun atau pertahanan tubuh kita itu sangat berperan, jadi sangat penting. Sama kayak pada saat COVID kemarin, ya Ibu, yang namanya imun itu dikejar banget sama orang-orang. Apa aja vitamin yang mendatangkan meningkatkan imunnya, wah, puas manis. Minuman yang bisa mendatangkan imun kita berlomba-lomba mencari. Pada saat orang sedang diterapi kanker, ya, yang sedang imunoterapi, yang sedang kemoterapi, itu jaga imunnya baik-baik. Jadi imunnya tidak turun. Kalau turun, sudah turun kemudian stres. Nah, tambah
itu dukungan atau support dari ibu-ibu sekalian sebagai ibu Aisyah yang pagi ini sudah tahu dia punya kanker, jadi ibu-ibu harus mensupport siapapun di sekitar kita yang menderita kanker. Yang paling bawah, jadi setiap metode memang ada plus minusnya. Kadang-kadang kita benar-benar kayak balapan ya sama kankernya. Sudah terapi di sini muncul di sini, terapi di sini muncul di sini. Tapi sekali lagi kita tidak boleh berputus asa. Kalau ini mungkin Baterainya Bu. sangat penting, terutama kita ibu-ibu. Saya sering diingatkan oleh anak saya ya, kita itu sudah, kalau usianya sudah di atas 50, siapa yang di atas 50? Banyak ya? Nah, kalau sudah di atas 50, kita emosional kita sangat dipengaruhi oleh hormon ya. Hormon kita sudah mulai berkurang, tidak stabil, makanya kita sedikit-sedikit mudah tersinggung. Ada orang kayak gini, waktu saya tersinggung, sedikit-sedikit mudah kayak kepengen marah ya. Kalau kepengen marah itu belum marah ya gitu ya. Jadi kita harus sadari bahwa memang emosional kita dipengaruhi oleh kondisi usia. Makanya kadang orang tua itu mudah tersinggung. Yaitu karena pengaruh dari hormon kita yang sudah menopause, yang sudah tidak banyak produksi hormon kewanitaan. Nah, itu sangat mempengaruhi. Itu harus kita sadari. Sedikit aja saya kok tersinggung ya. Nah, kok berarti nggak boleh, harusnya nggak tersinggung, gitu ya. Ini sampaikan dengan hidup sehat. Kemudian ada vaksinasi, jangan dekat-dekat dengan rokok atau alkohol. Kemudian kalau sudah terkena, lakukanlah terapi dengan baik, ikuti semua saran-sarannya. Jangan lupa mencari pendukung kesehatan mental. Siapapun orangnya, kalau terkena penyakit yang berat pasti agak down ya. Nah, itu kita harus namanya get help ya, minta bantuan. Tolong saya ini kok stres ya, saya mulai stres dengan sakit saya, tolong saya dibantu. Nah, ini kita bersyukur dengan komunitas positif di Ibu-Ibu Aisyah ini, saya kira semuanya akan bahu-membahu mau membantu kita. Kemudian memang di bidang kanker ada banyak penelitian dan pengembangan, tapi Ibu kalau baca penelitian dan pengembangan penyakit kanker, jangan mudah-mudah percaya. Lihat dulu ya, ada studi klinisnya apa enggak. Jangan hanya testimoni Ibu ya. Ceritanya orang, saya loh minum itu enak, saya minum itu langsung sembuh. Tetap kita teliti bagaimana, apakah itu sudah ada uji klinisnya atau tidak. Bukankah Aisyah adalah berkemajuan ya? Kita harus berkemajuan. Ibu-ibu semua pegang HP, di situ ada AI, sudah bisa tanya AI-nya, sudah ya. Tapi AI itu juga tidak semuanya bisa dipercaya. Silakan Ibu konfirmasi, dilihat lagi, ditanyakan lagi kepada